Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali rasanya kita dipertemukan kembali oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk kembali bermudarasah, mempelajari prinsip-prinsip akidah Islam yang mana seorang muslim tidak akan bisa menghadap kepada Allah dengan selamat kecuali dia meyakini prinsip-prinsip akidah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun," tidak akan bermanfaat atau akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Apakah hati yang selamat itu? Hati yang selamat dari berbagai macam kepercayaan, dari berbagai macam akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena intisari dari agama Islam itu bukan amal anggota badan, justru sesuatu yang sifatnya keyakinan hati, yaitu akidah. Maka sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita dituntut untuk memiliki akidah, keyakinan, kepercayaan, ideologi yang selaras, yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang disepakati oleh para ulama as-salafus saleh. Dan kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Kita sampai di halaman 58. Ini adalah poin akidah yang baru. Qala, keduanya berkata, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yura, bisa dilihat, fil akhirati, di akhirat. Ini merupakan prinsip akidah. Siapa saja manusia yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat, maka berarti dia telah menyimpang dari prinsip-prinsip agama. Sehebat apapun dia, sebanyak apapun pengikutnya, dan secepat apapun hafalannya, kalau dia menyimpang dari prinsip ini, maka dia adalah orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya, karena dia sudah melakukan penyimpangan akidah, melakukan penyimpangan prinsip akidah. Dan akidah ini yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat, itu disepakati oleh seluruh ahli sunnati wal jamaah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam sunnah dari seluruh generasi sampai di generasi kita hari ini. Makanya dari itu antum nanti kalau membaca kitab prinsip akidah yang lain misalnya, aku akan mendapati pembahasan ini. Itu. Apakah disampaikan secara global, dirinci, atau panjang sekali, disertai dengan bantahan-bantahan terhadap syubhat yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat. Itu kitabnya teramat sangat
banyak. Tetapi seorang yang bijaksana, penuntut ilmu yang baik, dia mempelajari prinsip akidah itu sedikit demi sedikit. Yang dasar dari yang dasar, kerangka akidahnya dulu dia pelajari. Lalu kalau nanti kita sudah selesai, antum boleh berpanjang kalam. Karena setiap poin ini, setiap prinsip akidah ini mesti banyak syubhat yang berusaha untuk, banyak syubhat yang disampaikan ya dalam rangka upaya untuk meruntuhkan prinsip ini. Dan syubhat ini semuanya sudah selesai dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala fil mu'minin, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah itu mengisahkan orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wujuh, para wajah, yauma idzin, di hari itu, nadhiratun, bersinar terang. Ayat ini teman-teman sekalian sangat berkaitan erat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, membuat bersinar terang wajah dari orang-orang yang mau mendengarkan ucapanku. Maqalati, ucapanku, artinya hadisku. Semoga Allah mencerahkan, membuat terang, bersinar orang-orang yang mau mendengar hadis-hadisku, kata Nabi. Fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Wa hafidhaha, kemudian dia menghafalnya. Wa addaha kama sami'a, dan dia mengamalkannya seperti ia dengarkan. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan wa ballaghaha, kemudian dia mendakwahkannya. Semoga Allah merahmati orang yang mendengar hadisku, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mau mendengar hadisku, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Ini doa Nabi kepada setiap orang yang mempelajari hadis Nabi. Didoakan kelak wajahnya akan bersinar terang, dan doa Nabi itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang kita baca, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah di hari itu bersinar terang. Kata Allah di dalam ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh, akan datang di mana wajah-wajah itu akan memutih. Kita ini meskipun bukan orang Eropa ya, bukan orang Arab yang putih-putih ya, karena kita itu sawo mateng atau sawo bosok aja ya. Masuk sawo bosok gitu. Endah le kecing gitu. Nah, kalau kita itu termasuk orang yang mempelajari hadis Nabi, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, maka nanti di akhirat kita akan menjadi putih wajahnya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dan hari itu wajah-wajah sebagian juga akan menghitam. Ada wajah-wajah yang memutih, ada wajah-wajah yang menghitam. Kata para ulama ahli tafsir, di dalam berbagai kitab tafsir mereka, wajah yang memutih itu adalah bayadu wujuhi ahli sunnah wa sawadu wujuhi ahli bid'ah. Yaitu putihnya wajah-wajah ahli sunnah ketika itu di akhirat, kemudian menghitamnya wajah-wajah ahli bid'ah. Siapa ahli sunnah? Yaitu orang yang mau mempelajari hadis Nabi, memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian dia mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang sunnah, sudah sami'na
wa ata'na. Tidak menentang sunnah dengan hawa nafsunya, dengan pikirannya, dengan pendapat-pendapatnya. Idza ja'al athar batalan nazar. Jika telah datang dalil, jika telah datang sunnah, jika telah datang athar, maka seluruh teori-teori itu minggir dulu, Mas. Kata para ulama kita. Ya. Sehingga ayat ini, ya, surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ini berbicara tentang keutamaan para pengikut setia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, ya, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari itu akan bersinar terang. Dalam ayat yang lain disebutkan berwarna putih bersih. Adapun wajah ahli bid'ah mereka menghitam. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah di hari itu bersinar terang. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka nadhirah. Wajah-wajah itu memandang, melihat. Jadi wajah mereka bersinar terang, kemudian mereka memandang kepada Tuhan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa dipandang, bisa dilihat nanti di akhirat. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Adapun di dunia berkali-kali kita bacakan tidak mungkin Allah bisa dilihat. Berdasarkan banyak dalil, ya. Kemarin kita sampaikan Nabi siapa yang ingin melihat Allah? Nabi Musa alaihi salam. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, perlihatkan dirimu, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani. Kata Allah, engkau tidak akan mampu melihat aku. Walakin dur ilal jabal. Tapi lihatlah gunung itu. In istaqarra makanahu. Jika ia masih berdiri tegak di tempatnya, fasaufa tarani. Engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tampakkan dirinya di sebalik gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung itu hancur, berkeping-keping, luluh lantak, mustawiyan bil ardi, rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabiullah Musa jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Padahal belum sempat melihat Allah, sudah geblak dulu, semaput. Padahal itu nabi. Lalu ada orang yang ngaku bukan nabi, melihat Allah, saking indahnya Allah dia hilang kesadaran alias edan, yang disebut dengan wali majdub. Majdub itu terambil akalnya, atau wali jadab, ya. Wali weng. Karena akalnya itu hilang, wali weng namanya. WW, ya, WW weng. Dan banyak orang percaya, oh dia itu gila, itu dia bukan orang sembarang, dia wali, karena dia melihat keindahan Allah. Lah masa manusia biasa mampu melihat Allah? Wong Nabi Musa saja tidak kuat, gunung saja ambiar, ya, karena tidak kuat. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah singkap cahaya itu, la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau Allah singkap hijabnya yang berupa cahaya itu, maka terangnya wajah Allah akan membakar setiap makhluk yang memandang kepadanya. Musnah makhluk yang memandang Allah. Tidak akan mampu. Jangankan Allah, matahari kalau dekat ke kita itu bumi ini musnah loh. Kalau matahari main ke sini, ziarah ke sini, silaturahim ke sini, matahari, ya. Itu bumi itu hancur, dan itu baru makhluk Allah. Belum Allahnya, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nih. Terus setelah ini antum masih percaya dengan majdub tadi? Ya melu-melu bang berarti. Kalau masih percaya, ya. Jadi di dunia Allah tidak bisa dilihat. Ya. Kemudian apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu melihat Allah secara langsung ataukah tidak? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah engkau melihat Allah wahai Nabi? Kata Nabi, nurun ana arahu, aku melihat cahaya. Jadi Nabi tidak mengatakan, oh aku melihat Allah langsung karena keindahan Allah sehingga saya kehilangan kesadaran. Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Yang bilang begitu wali weng tadi.
Tetapi Nabi menjawab apa? Nurun ana arahu. Saya hanya melihat cahaya. Sedangkan di dalam hadis yang pertama tadi kita bacakan, cahaya itu menjadi apanya Allah tadi? Hijabnya Allah. Hijabnya Allah adalah cahaya. Berarti yang dilihat Allah apa bukan itu? Bukan hijabnya Allah, kata Nabi. Saya melihat cahaya gitu tok, kata Nabi. Ini diperkuat dengan ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang sahih. Ummul Mukminin Aisyah, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Man, barang siapa qala mengatakan anna Muhammadan, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, telah melihat Tuhannya, faqad a'zama 'alallahil firyah, maka sungguh dia telah berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing ngomong ngono kuwi? Aisyah Ummul Mukminin. Ya ora usah ngeden-ngeden, santai wae gitu ya. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Aisyah. Barang siapa ngomong, membuat pernyataan Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, dia telah berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Seperti itu. Nah, kemudian muncul perdebatan sengit di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad itu melihat Tuhannya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas itu menyatakan bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana ini kok ada kontradiksi? Kata Aisyah Nabi tidak melihat Allah, kata Ibnu Abbas ya, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Diterangkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah. Itu para ulama kita kemudian melakukan Tariqatul Jam'i, pengkomparasian dalil, penggabungan dalil supaya dalil tidak berbenturan. Ya. Dan pengkomparasian ini tidak dilakukan oleh Syekh Rabi. Beliau bukan satu-satunya melakukan itu. Tetapi itu pun juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana cara mengkompromikan dua dalil yang kelihatannya bertentangan tadi? Yang ditolak oleh Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah melihat Allah itu adalah ru'yatul aini, penglihatan mata. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah di dunia ini secara langsung dengan kedua mata beliau. Sedangkan yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya adalah ru'yatul qalbi, atau penglihatan hati. Penglihatan apa? Hati. Mana dalilnya kalau Nabi Muhammad itu punya penglihatan hati? Oh, ada, Mas. Sabar, yang penting kowe aja metentang-metentang ngono lho. Karena kan kita menuntut ilmu ya, kita berbicara dengan dalil. Ora rasa metentang-metentang, ndak malah cepet tua. Saya tuh kelihatannya tua ketoke ya. Padahal aslinya ya tua. Tapi ada banyak orang itu kelihatannya muda padahal sudah tua. Ada orang kelihatannya tua padahal aslinya muda. Pilih ndi antum? Pilih ketoke cilik ning tuwek ternyata. Ya ora penak ya. Ning aneh wong ketoke tuwek ning padahal jek cilik itu. Pilih ndi? Saya ora penak ya. Ya sing sedeng-sedeng wae disawangi cocok karo umure ngono lho. Nek umur semene iki ya dapurane ya kok ngene ngono lho. Nek terlalu jek cilik kok jebule wis tuwek ngono ya ora patut ya. Nah, cuman manusia itu kan hanya bisa berharap ya. Semuanya tetap di tangan Allah. Tapi disyukuri ngono wae. Diarani boros ya semen ngono. Kowe kok boros men raimu. Emen ngono. Wong ora tuku wae kan ya. Sak dermo nglakoni gitu ya. Mana dalilnya kalau Nabi itu punya penglihatan hati? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sawu sufufakum fa ini arakum min wara'i dhahri." Rapatlah luruskan saf kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Dan itu mukjizat Nabi. Nabi itu
menghadap ke kiblat ya, enggak melihat ke belakang. Beliau mengatakan, rapat dan luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Ini riwayat sahih yang menetapkan ada ru'yatul qalbi, penglihatan mata, dan itu merupakan kekhususan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang mengklaim mengetahui ilmu gaib, dites saja sudah. Dites. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Al-Imamul Albani, beliau ditantang debat oleh seorang yang mengaku mengklaim mengetahui perkara gaib. Saya bisa mengetahui perkara gaib. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa berdebat. Kata Imam Albani, saya mau berdebat tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dibilang sama si Albani, lajar ini kowe iki ngerti barang gaib. Katanya mengetahui perkara gaib. Kok syarat yang saya ajukan kok kamu kok nggak tahu? Berarti kan kamu tidak mengetahui kegaiban, gitu toh? Itu perdebatan paling singkat di seluruh dunia. Iya. Mudeng apa ora antum gak gur melorok ngene tok. Mudeng apa ora dijak ngomong nggih. Iki melorok pentelang-pentelang kaya banteng iki. Ning ora apa-apa, minimale ora ngantuk wis apik kowe. Nek ngantuk piye ya, ngantuke ning majelis ilmu insyaallah iki kecipratan barokah ya. Daripada antum ngantuk ning omah ya toh. Karepe nonton online karo gawe Sarimi ndoke loro. Ilmune ra mlebu, Sarimi tok sing mlebu. Bar kuwi ngorok. Remuk itu. Nah itu. Jadi para ulama kita telah melakukan tariqatul jam'u. Tariqatul jam'i, penggabungan dua dalil. Aisyah tuh mengatakan barang siapa ya mengatakan Muhammad telah melihat Tuhannya, dia telah berbuat lancang dan berdusta atas nama Allah Ta'ala. Tapi riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Maka yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah ru'yatul qalbi, penglihatan hati, atau ru'yatul fuad, penglihatan hati. Adapun penglihatan mata itu tidak mungkin. Sebagaimana keterangan Aisyah. Sebagaimana Nabi sendiri ditanya, apakah engkau melihat Allah wahai Nabi? Nurun ana arah. Saya melihat cahaya. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Nabi Musa ya, yang memiliki keutamaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu melihat Allah, dan dia jatuh pingsan. Terus bagaimana antum meyakini ada orang-orang yang mengklaim mengaku melihat keindahan Allah? Saking indahnya Allah dia sudah enggak sadar lagi dengan kondisi sekeliling. Itu semua kedustaan, dan tidak ada satupun ulama salaf berpendapat seperti itu. Ya. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala fil kafirin, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, benar-benar terhijab dan terhalang. Bahasa sederhananya, sekali-kali tidak, orang-orang kafir itu nanti pada hari kiamat tidak akan mampu melihat Allah. Mereka akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Al-Mutaffifin. Mafhumul mukhalafah, ya, konsekuensi logis dari ayat ini adalah kalau orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah. Berarti Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat. Ya. Ini yang disebut dengan dalil yang tersirat ya. Kalau yang tadi surat Al-Qiyamah ya, itu tersurat jelas. Ya, di hari itu wajah-wajah ahli sunnah akan bersinar terang, dan mereka melihat kepada Tuhan mereka. Terang, jelas. Disebut kata-kata mereka melihat Allah. Tetapi yang di sini disebutkan orang-orang kafir di hari itu mereka terhalang dari melihat Allah. Artinya orang-orang Islam pasti akan bisa melihat seperti itu. Fama ahanallahul kuffara bil ihtijabi anhum illa wa huwa mukrimun al mu'minina bi ru'yatihi
li'annahu la yuhjabu anhu illa man hajabathu sayyi'atuhu. Fama ahanallahu al-kuffara bil ihtijabi anhum. Tidaklah Allah menghinakan orang-orang kafir bil ihtijabi anhum, dengan cara menghalangi diri Allah dari orang-orang kafir itu, illa kecuali Allah mukrimun, akan memuliakan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, biru'yatihi, dengan melihat Allah. Tidaklah Allah menghinakan orang kafir dengan cara menghijabi itu, melainkan Allah pasti memuliakan orang-orang yang beriman agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan pernah ketemu dengan Allah. Karena orang yang bertemu dengan Allah itu disebutkan di dalam ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada." Itu syarat kalau pengen ketemu dengan Allah. Kalau ingin menghadap Allah, ingin kembali kepada Allah, syaratnya apa? Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal saleh dan tidak wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu syarat kalau kita pengen ketemu Allah. Orang kafir beramal soleh enggak? Tidak. Karena syarat amal soleh itu 1, harus Islam, 2, ikhlas, 3, ittiba, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir dia berbuat baik saja, baik menurut manusia. Dan mereka berbuat syirik. Tidak mungkin mereka bisa ketemu dengan Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa ingin bertemu Allah, hendaknya beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Jadi orang kafir nggak akan bisa ketemu dengan Allah. Warru'yatu yastalzimu wal liqa'u yastalzimur ru'ya. Dan pertemuan itu memberikan konsekuensi melihat. Antum ketemu saya malam ini, ya konsekuensinya antum melihat. Itu merupakan konsekuensi bahasa. Adapun ada pengecualian orang yang kehilangan penglihatannya, itu keluar dari hukum mayoritas, hukum asal. Li'annahu, karena Allah itu la yuhjabu anhu, tidaklah menghijabi dirinya, illa man hajabathu sayyi'atuhu, kecuali bagi orang yang illa man hajabathu sayyi'atuhu, kecuali bagi orang yang terhijab oleh keburukan-keburukan yang ia lakukan. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Lah kalau orang melakukan kriminal yang paling besar, yaitu kekufuran dan kesyirikan, lalu dia berharap ketemu dengan Allah, ya tidak mungkin. Hasya wa kalla. Tidak mungkin. Bismillah. Ya aku ngombene kaya wetang putih ya, nek diseruput ndak kaget ngono. Masa ngombe kopi seruput mlebu ning mic ora ilok. Sampai mana tadi? Nah, qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, kama fi ahkamil Qur'an lil Baihaqi, sebagaimana dinukil di dalam kitab Ahkamul Qur'an tulisan Imam Al-Baihaqi. Ini safhat 50 di halaman 50. Falamma hajabahum fis sakhat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghijab dirinya dari orang-orang kafir pada kondisi Allah murka, kana fi hadza dalilun, maka ini menjadi sebuah dalil ala annahum yarawnahu fir ridha, bahwasanya manusia itu akan mampu melihat Allah dalam kondisi Allah ridha. Kalau Allah murka, manusia enggak bisa melihat Allah. Tapi kalau Allah ridha, manusia bisa melihat Allah. Dan Allah murka kepada orang-orang kafir, Allah murka kepada orang-orang berbuat syirik, dan Allah ridha kepada ahli tauhid. Itu keutamaan ahli tauhid, teman-teman sekalian. Keutamaan ahli tauhid. Jadi yang pertama kita lakukan di dalam proses hijrah ini, di dalam proses menuntut ilmu, yang pertama dan utama adalah kita membersihkan diri kita ini dari berbagai macam kesyirikan dan hal-hal yang merusak prinsip-prinsip akidah. Harus bersih total agar nanti kita menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang salim, biqalbin salim, hati yang selamat. Seperti itu. Ya. Bukan sing digenjot masalah yang lain-lainnya, enggak. Masalah jihad, masalah sedekah, masalah tahajud. Apakah itu jelek? Baik itu.
Tetapi ada yang lebih baik dan harus lebih diprioritaskan dari itu semua, yaitu apa? Tauhid dan akidah. Karena dia faktor penentu, ya, yang menentukan keselamatan seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i? Falamma hajabahum fis sakhat kana fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Tatkala Allah itu menghalangi diri dalam kondisi murka, maka Allah bisa dilihat dalam kondisi Allah ridha. Wa fi sahihi Muslimin. Ini sudah berapa dalil kita dengar ya. Ini ciri khas dakwah ahli sunnah. Ya. Ciri khas dakwah yang diusung oleh para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu banyak berteori tanpa membawa dalil. Ya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu, ucapan-ucapan itu murni didukung oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari fatwa-fatwa para imam ahli sunnati wal jamaah. Tapi kebenaran yang terang benderang seperti ini ada juga orang yang membencinya loh ya. Heran saya juga. Kenapa dakwah ahli sunnah ini ya tidak disukai, dimusuhi, dikatakan keras, dikatakan apa, saya serem loh? Enggak ya? Ya, kata orang yang baru pertama lihat katanya saya itu serem katanya. Saya dulu lihat antum pertama kali serem loh. Mau negur aja enggak berani loh. Kayak gitu tuh. Saya baru sadar kalau diomongin. Perasaan saya itu biasa-biasa saja, enggak serem ini. Jadi demikianlah ahli sunnah. Tatkala menyampaikan akidah, menyampaikan teori, berbicara dalam masalah agama, mereka selalu melandasi pembicaraan mereka dengan dalil. Di dalam Sahih Muslim an Suhaibin, dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau seorang bule ya, orang dari Romawi, dari Eropa, masuk Islam jadi sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, "Idza apabila dakhala ahlul jannati, telah masuk penghuni surga itu al-jannata, ke dalam surga, yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabaraka wa taala, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang bisa aku tambahkan untuk kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, lalu ahli surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ahli surga ngomong begitu. Ini menjadi mukjizatnya Nabi. Jadi Nabi itu mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang karena mendapat wahyu. Di antaranya ini sudah terjadi belum ini? Belum, karena ini kejadian nanti di surga. Tatkala ahli surga sudah masuk surga, Allah berbicara, wahai ahli surga, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan bagi kalian? Ahli surga menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah itu sudah cukup wahai Allah? Kata penduduk surga. Qala, lalu Nabi mengatakan, fayakshifu al-hijaba, Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Yang hijabnya tadi disebut apa? Oleh Nabi berupa cahaya. Kalau dibuka di dunia, hancur seluruh makhluk ini, musnah. Tetapi di akhirat manusia itu diberikan kekuatan, ya, super power oleh Allah. Dia bisa hidup selamanya, tidak tua, tidak ada penduduk surga tuwean itu raeneng. Petakilan enggak ada, semuanya mudah belia, tampan rupawan, cantik, jelita. Tidak ada api di dalam surga, tidak ada rasa dengki, rasa marah di dalam surga. Yang ada hanya kebahagiaan yang terus menerus, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita dari kalangan ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah membuka hijabnya. Itu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim.
maka penduduk surga itu tidaklah diberi sesuatu yang lebih mereka cintai minan nadhari ila rabbihim, dibandingkan kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga tidaklah diberi nikmat yang lebih besar daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kenikmatan ahli surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihat pemandangan yang indah itu kan wis lali purwaduk sino ya. Sudah lupa dengan segala. Waduh, Masya Allah. Ini kan apa, Nepal Van Java ini? Ya, Nepal Van Java apa itu namanya? Yang di Gunung Sumbing itu. Jalan itu di kaki Gunung Sumbing itu melihat kanan kiri hijau. Wah, Nepal Van Java. Indah sekali. Itu hilang kesadaran. Nanti numpak motor ini blusuk. Ora kerasa. Demikian juga ada golden sunrise katanya. Matahari terbit paling indah se-Asia di Gunung Perahu. Wedian tenan iki ngono. Ya melihat keindahan itu. Indah toh? Indah. Ngelehmu lali. Ya nyawang bojone bareng. Masya Allah, bojoku kok ya ayune kaya ngono. Kamu adalah wanita tercantik nomor 2 di dunia ini. Wah, bojone nesu. Waduh, lah terus siapa yang paling cantik di dunia? Nomor 1. Itu adalah engkau saat sedang tersenyum. Glodak-glodak langsung bojone jempale. Itu tips ya. Nanti antum pulang dari sini dipraktekne. Kowe kok entuk ngono kok rahasia. Ya kadang kala ngono kuwi ora kok wah bi medeni serem, horor keras. Jare sapa ya kadang ya sok ngono kuwi kok. Selama itu memang boleh. Boleh enggak merayu istri? Boleh. Kalau antum mengatakan hal tadi kepada orang yang belum halal ya itu enggak boleh. Ora nang cah wedok ning dalan dipetheti. Disingsoti iki manuk apa menungso ya kan. Woi, Mbak, kamu wanita tercantik nomor 2. Kuwi jenenge bedes. Codot ndase ireng. Tidak boleh ya, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal datang menjelang dan segera menikah. Ben ora metheti wong meneh. Jadi kenikmatan yang paling lezat yang Allah berikan kepada penduduk surga itu adalah tatkala mereka melihat Allah. Kalau manusia melihat surga itu mestinya mereka kagum enggak? Kagum. Saya aja beberapa waktu yang lalu waktu acara apa itu vaksin ya ke Sleman City Hall, saya masuk itu kagum sih. Bangunan sebesar ini, gedung itu besar sekali. Nggak kebayang saya ini habis berapa triliun ini bangunan seperti ini. Itu sudah pelongah-pelongoh saya di dalam gedung itu seperti siapa yang pernah masuk sana? Ya mungkin karena saya terlalu desa ya, jadi sangat terkagum-kagum. Apalagi kalau melihat surga, apalagi kalau melihat Allah, lebih lezat, lebih nikmat lagi. Maka keliru ada ustadz seleb ya, selepan gabah apa katul itu. Dia mengatakan kenikmatan ahli surga itu adalah berhubungan seks. Itu keliru besar. Kenikmatan terbesar ahli surga adalah tatkala dia memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha indah, zat yang terindah dan paling indah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi riwayatin lahu, kemudian ditambahkan dalam riwayat beliau yang lainnya, tsumma tala hadhil ayata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna waziyadah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang beriman al-husna, yaitu kebaikan, waziyadah, dan Allah menyiapkan tambahan. Ya, kata para ulama ahli tafsir, Allah menyiapkan al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah, surga. Waziyadah, apa itu tambahan? Memandang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tadi Nabi mengatakan Allah taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan tambahan yang bisa aku berikan untuk kalian, kata Allah. Lalu Allah membuka tabirnya, membuka hijabnya. Jadi kelezatan memandang wajah Allah itu adalah kelezatan yang tidak tertandingi, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir, orang berbuat syirik, Allah murka kepada mereka, mereka tidak akan
pernah bisa ketemu, apalagi melihat Allah. Dan itu menyakitkan sekali. Ya, sama menyakitkannya, nggak sama ya. Saya nggak bermaksud menyamakan, tetapi sebagai gambaran umum saja. Zaman dulu orang nonton ketoprak di lapangan itu ya, bayar pakai tiket itu orang-orang yang nggak kuat bayar, lu nginjen gon gedek nonton ketoprak itu, dan dia merasa sakit hati. Waduh, kok kancaku bisa mlebu brojol, aku arep brojol ditutuki petugasnya, akhirnya hanya nginjen. Itu hanya melihat apa? Ketoprak. Di pasar itu banyak ketoprak itu, 10 ribuan, gratis itu, nggak usah pakai tiket-tiketannya. Apalagi tatkala orang kafir ya menyaksikan orang-orang beriman bisa ketemu dengan Allah, bisa melihat Allah, sakit sekali ini. Ya, seolah-olah ia ingin menggadaikan seluruh dunia yang mereka miliki agar dia mendapatkan kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga. Tapi mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita di dunia, mari kita memperbaiki akidah ini. Bersihkan hati kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Kemudian beramal soleh. Sholat sunnah, baca Quran, sholat wajib, berjamaah, thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu, ya bersedekah, jangan cedil, jangan bakhil, jangan medit. Ya. Karena harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Yang akan kita nikmati kelak di surga yang disedekahkan itu. Kalau yang kita makan sudah jadi kotoran, selesai sudah, keli. Ya. Dan tidak ada yang nyari. Nek ana sing nemu malah gebras-gebras itu. Ngamuk-ngamuk. Tapi yang harta kita yang kekal itu yang dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqyiduhuma ru'yatallahi bil akhirati. Dan keduanya itu mengikat bahwa melihat Allah itu hanya terjadi di akhirat. Sababuhu, di antara sebabnya, annallaha, Allah itu arada alla yura, menginginkan agar tidak bisa dilihat, illa fil akhirati, kecuali di akhirat saja. Lima fil ayatainil ulayain, berdasarkan apa yang ada di dua ayat yang pertama tadi. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, yauma idzin, nanti, pada hari nanti. Kapan itu? Di akhirat. Itu yang menjadi bukti juga dari Al-Quran bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi Allah bisa dilihatnya yauma idzin, nanti pada satu hari di akhirat. Walima rawahu Muslimun, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ta'allamu, belajarlah kalian, annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta, bahwasanya lan yara, tidak akan pernah. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab, lam atau lan, lam itu belum, tapi masih ada peluang untuk terjadi, itu lam. Ana lam aktub, saya belum menulis. Tapi kalau lan itu sudah selamanya nggak akan ada peluang. Ya. Ana lan akuna imro'atan, saya tidak akan pernah jadi wanita sampai hari kiamat, nggak akan pernah jadi wanita gitu. Nah, disebutkan di sini kata Nabi, ta'allamu, belajarlah kalian, annahu lan yara ahadun minkum, bahwasanya tidak akan pernah melihat salah seorang dari kalian rabbahu, Tuhannya. Salah seorang dari kalian tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala hatta yamuta, sampai dia mati. Kalau sudah mati melihat Allah. Makanya ahli sunnah itu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, kemudian memiliki akidah yang salimah, sahihah, akidah yang selamat dan akidah yang sahih, cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ijma'us salaf. Ya, mereka melihat kematian itu terkadang itu sebagai sebuah apa? Kabar gembira, ya. Karena mereka yakin hidup di dunia ini hanya sementara, dan kematian itu menjadi pintu gerbang yang akan menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum melihat ya para ulama, para sahabat, para mujahidin, ya yang berjalan ala manhaji ahli sunnah, di atas manhaj ahli sunnah, jarang sekali mereka takut terhadap kematian. Ya, dan mereka merasa lezat membaca Al-Quran. Ada sebagian sahabat itu karena kakinya luka dan harus diamputasi,
Di zaman dulu nggak ada khamr, nggak ada bius ya. Bius belum ditemukan waktu itu. Yang ada khamr. Tahu khamr? Minuman keras, dem-deman itu loh. Lah ini ada sahabat yang sakit kakinya dan harus diamputasi. Kata tabib, antum harus minum khamr dulu sampai mabuk. Kalau mabuk, nanti diiris kakinya kan nggak kerasa. Karena kalau langsung itu akan sakit sekali. Karena yang dipotong bukan dagingnya, tulangnya juga dipotong. Dan motong tulang itu gimana? Pakai pisau, bisa toh? Motong tulang, nggak bisa. Pakainya gergaji, krik 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 ngono. Apa horor? Zaman dulu itu seperti itu proses amputasi. Kalau dipaksa nganggo pedang ya malah pecah no balungnya. Ya, malah digepuk balungnya malah pecah. Bener apa enggak itu? Nek ragu coba nen. Seperti itu. Jadi diiris dulu kakinya, diiris, disayat gitu, melingkar gitu ya. Bayangkan itu. Setelah sudah teriris semua dagingnya, itu baru ngambil gergaji kecil, krik 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 ngono kuwi. Kuwi nek gerajine motone cilik-cilik ya nek. Motone kaya nggon geraji kayu kaya krok 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 ngono. Medeni. Apa kata sahabat yang mulia ini? Saya tidak mau meminum minuman yang haram. Terus gimana jalan? Ini kan dalam kondisi darurat, insya Allah nggak apa-apa. Kata sahabat ini, sudah berikan saya mushaf Al-Quran. Ketika saya sudah mulai membaca Al-Quran, lakukan tugasmu. Gitu. Jadi tinggal nyelamur, tahu nyelamur? Untuk mengurangi rasa sakit itu dia baca Al-Quran gitu. Nanti kalau saya sudah mulai baca ya, kamu segera lakukan proses amputasi. Dia baca, diiris, diam aja tetap lanjut, digorok, krik krik krik, dia baca terus. Selesai menggorok itu dia langsung pingsan, langsung semaput. Bayangkan, sahabat itu, antum yang divaksin cus ngono wedi. Padahal motekol gotot ya, six pack ya, disuntik jerit-jerit itu. Ya takut bule nih ngojo kenemenan lho. Kowe enggak pernah vaksin apa? Aku ngenteni tetes. Ana vaksin tetes sih vaksin pitik, gelem ta? Vaksin pitik. Konek-konek kowe ngenteni tetes ya. Enggak ada. Dan teman-teman sekalian, ini yang kita baca ini merupakan prinsip akidah ya, yang harus kita yakini. Karena sebagian ahli bid'ah itu menyatakan Allah tidak bisa dilihat. Kembali ke mana? Ke akal mereka. Kalau Allah itu di akhirat bisa dilihat, berarti Allah itu menempati titik koordinat. Ya, berarti Allah bisa dengan Google Map. Itu akal mereka. Berarti Allah menempati ruang, menempati dimensi. Kalau Allah bisa dilihat itu. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Jadi mereka menolak sifat-sifat Allah itu. Mereka menolak ayat, menolak hadis, menolak kesepakatan ulama ussalaf hanya berbekal dengan apa? Teori akalnya itu. Ya, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah itu bisa ditunjuk. Oh, Allah di sana. Oh, Allah bisa dilihat. Berarti Allah itu menempati dimensi, menempati ruang, menempati titik koordinat. Berarti Allah butuh kepada koordinat, Allah butuh kepada dimensi. Kalau Tuhan itu sudah nggak butuh kepada makhluknya, nggak butuh kepada dimensi lagi. Kita mengatakan Allah bisa dilihat dan Allah tidak menempati dimensi. Terus piye yo sembuh? Allah bisa dilihat dengan segala kemahaagungannya. Karena metode ahli sunnah menetapkan sifat dengan tanpa bertanya. Terus piye? Jur bagaimana? Nggak boleh. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum, bertanya tentangnya itu tidak boleh. Ya. Tidak diketahui bagaimana istiwanya Allah. Bagaimana Allah kok bisa tidak diketahui sudah. Mengimaninya wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Itu nggak usah tanya-tanya. Akal kita nggak mampu menjangkau kemahabesaran Allah. Yang jelas Allah itu bisa dilihat dan Allah tidak menempati dimensi. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Terus caranya bagaimana? Jangan tanya caranya, karena Allah tidak menerangkan cara. Tatkala menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan selesai ya? Wis akal ki minggir sik ngono. Yang penting saya beriman dulu. Selesai tak? Penak ngopo ndak dipikir ruwet-ruwet piye? Masa Allah bisa dilihatin jur kepiye ngono lho. Malah edan dhewe nanti antum kalau ya memaksakan akal untuk memahami perkara-perkara gaib yang bukan ranahnya akal untuk terjun di situ. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berfirman,
Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di waktu purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desaan ketika melihatnya. Ya, sebagian orang gagal paham maning, salah paham maning, melihat Allah seperti melihat bulan. Berarti Allah wujudnya kayak bulan begitu. Itu wong-wong meneh. Jadi yang ditasbihkan oleh Nabi, yang diserupakan oleh Nabi itu adalah kaifiyatur ru'yah. Ya, bukan objek yang dilihat, tapi caranya kita melihat Allah itu seperti manusia melihat bulan. Ahli surga tetap di tempatnya masing-masing, tidak berdesakan, dan mereka bisa melihat Allah di atas mereka dengan terang benderang, dengan jelas, tanpa berdesak-desaan. Berbeda dengan antum melihat pejabat yang datang, desak-desaan enggak? Desak-desaan. Kalau antum melihat bulan berdesak-desaan? Tidak. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda-beda, kita bisa melihat bulan. Seperti itulah gambarannya tata cara melihat Allah. Bukan yang disamakan objek yang dilihat. Allah itu zatnya bukan seperti bulan, tetapi yang disamakan adalah tata cara melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, kemudian di dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menukilkan prinsip akidah ini. Beliau mengatakan, wa yarawnahu subhanahu min fawqihim yural iyani kama yural qamarani. Hadza tawatara an Rasulillahi lam yunkirhu illa fasidul imani wa ata bihil Qur'anu tasrihan wa ta'ridan huma bisiyaqihi naw'ani. Wa yarawnahu subhanahu min fawqihim, dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas mereka. Yural iyani kama yural qamarani, Allah bisa dilihat dengan jelas sebagaimana mentari dan bulan itu bisa dilihat dengan jelas. Wa atabihil Qur'anu tasrihan wa ta'ridan, dan Al-Qur'an sungguh telah datang menetapkan prinsip ideologi ini, menetapkan bahwa Allah bisa dilihat tasrihan wa ta'ridan, dengan tersurat maupun tersirat. Yang tersurat mana? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Allah, disebut melihat gitu. Adapun yang ta'ridan, yang tersirat, itu diantaranya tadi kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada hari itu Allah menghijabi dirinya dari orang-orang kafir. Itu tersirat. Ada sesuatu yang tersirat di sana. Apa? Berarti kalau Allah menghijabi dirinya dari orang kafir, maka Allah berarti bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Huma bisiyaqihi naw'ani. Sehingga Al-Quran di dalam menetapkan akidah ini, akidah yang menyatakan Allah bisa dilihat kelak di akhirat, itu memiliki dua metode minimalnya. Metode tasrih, metode ta'rid. Tersurat secara gamblang, itu ada apa? Eksplisit, satunya lagi apa? Implisit. Implisit sama eksplisit. Implisit ki kepiye? Implisit itu tersirat. Kalau eksplisit tersurat gamblang gitu ya. Nah, itulah metode Al-Qur'an, metodologi Al-Qur'an di dalam menetapkan prinsip akidah ini. Ya, dan itu ijma' di antara ulama ahli sunnati wal jamaah. Walhamdulillah, ahlu sunnah memiliki akidah yang terang benderang, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah, terambil dari ijma' kesepakatan para ulama salafus saleh, dan mereka rohah, ya tenang pikirannya. Berbeda dengan ahli bid'ah, berbeda dengan orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, ruwet pikiran mereka. Masa Allah bisa mosok. Terus akhirnya dalam rangka untuk menolak ayat, menolak hadis, mereka melakukan takwil batil yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama as-salaf. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana biasa, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa soalan yang sudah antum tulis. Izin bertanya,
Bagaimana hukumnya seorang muslim melakukan transgender dalam Islam? Itu transgender itu merubah status kelamin apa begitu? Laki-laki berubah jadi wanita, wanita berubah jadi laki-laki. Itu hukumnya haram, terlarang dan terlaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutakhannithin, para lelaki yang ke perempuan-perempuan, ke wanita-wanitaan, atau laki-laki yang menyerupai wanita, dilaknat oleh Allah. Dan juga Rasul melaknat para wanita yang kelelaki-lelakian. Namanya apa istilahnya itu? Tomboy. Wanita tetapi bersikap seperti lelaki, atau lelaki bersikap seperti wanita, namanya banci. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Makanya tadi malam apa ya? Saya ada pengajian di belakang Stadion Trikoyo, judulnya Bersahabat Sampai Akhirat. Itu Islam sangat memotivasi umatnya yang laki-laki untuk memiliki sifat-sifat kelelakian, dan agar dia memupuk sifat-sifat kejantanan dan kelelakian tersebut, dan melarang laki-laki itu melakukan perilaku dan sifat-sifat wanita. Di antara hikmah dilarangnya emas bagi laki-laki, karena emas itu adalah merupakan aksesoris kaum wanita. Dan kalau lelaki menggunakan emas, itu akan berpengaruh pada sifat dan karakternya. Gitu. Karena emas itu memiliki sifat lembek, lunak. Ya, kalau kita menggunakan itu, lama-kelamaan kita jadi melunak dan melembek. Iya, melunak dan melembek. Jadi ngampleng ngene iki kudune ngene iku dadi pentor ngampleng iku. Ya, kudune njotos dadi ngeplak, jambak ngono iki wagu. Elik ya. Ya. Karena Umar Ibn Khattab idza masya asra'a. Jika berjalan itu cepat. Nabi kalau berjalan disebutkan seperti menuruni bukit. Njajrok gitu ya. Dan tidak tolah-toleh. Wa idza takallama asma'a. Dan Umar itu jika berbicara lantang, menggelegar suaranya itu. Jenengmu sapa le? Sing banter gitu. Krungu apa ora? Nek nang arep ngomong sing cetha gitu. Jenengmu sapa? Prawoto. Sing banter, Prawoto gitu. Nek mlebu TNI ora ditampa gitu. Ya, harus lantang gitu ya. Umar juga begitu. Wa idza daraba auja'a. Dan Umar itu apabila memukul itu membuat kelenger. Jadi pukulannya Umar itu mematikan itu ya. Kalau doroba sekedar memukul, tapi kalau auja'a sekali pukul langsung geblak. Apa modelnya uppercut apa saya kurang tahu. Uppercut itu ninju tapi dari bawah gitu loh, langsung kena teng gitu. Mimisan, geblak, semaput gitu. Itu Umar. Dan syariat Islam juga melarang umatnya melakukan perbuatan kewanita-wanitaan. Di antaranya apa? Tato. Tato itu perbuatan wanita. Tidak boleh lelaki pakai tato. Kalau kita memasang tato berarti kita menyerupai kaum wanita. Itu loh, suka digambar-gambar di tangan. Itu asal mula tato seperti itu. Itu pekerjaan wanita. Ya, nggak boleh. Tapi di zaman sekarang karena patokannya bukan dalil, yang pakai tato malah katanya terlihat menjadi apa? Garang. Antum boleh percaya atau tidak? Saya diberitahu oleh teman rata-rata orang-orang LGBT itu bertato. Rata-rata sekarang ini. Wallahu a'lam, bener apa enggak aku ya ora tau tekon sampean LGBT apa orang kan ya. Ditapuk aku malah tekon ngono ya. Tapi kata teman saya, rata-rata pelaku LGBT di zaman sekarang itu banyak yang memakai tato. Lelaki sejati, pejantan sejati tidak bertato. Ya, dolanane golok ngasah ya. Bleh sapi ngono kuwi. Ora kok malah tatoan, kuciran gitu. Terus nganggo anting-anting. Ya, larang tuh anting-anting, nganggo tutup aqua aja. Kayak kene. Ada yang ditempel sini 1, 2, 3. Iku kebak iki. Dari sini wis kaya nek arep wudu iki
Ya, itu semua dilarang di dalam Islam. Apalagi sampai dia melakukan apa? Transgender, terlaknatlah dia. Naudzubillah min dzalik. Sebagian orang itu ada yang beralasan, tetapi gimana? Saya itu sebenarnya nggak kepengin jadi wanita, tetapi itu panggilan hati, fitrah yang tertanam yang Allah titipkan pada saya. Waduh, dititipkan gini. Lambene nek ngomong enteng ya. Itu tidak ya. Jadi penyakit seperti itu dia itu bisa menular teman-teman sekalian. Itu ada ikhwan kita yang memiliki sahabat, beliau seorang dokter ahli di rumah sakit di Magelang sana, namanya Dokter Vidi. Itu mengatakan bahwa virus-virus transgender itu dia menular dan dia bisa disembuhkan asal ada niat yang baik. Seperti itu. Ya. Dan ada pengalaman banyak orang yang berubah menjadi ya awalnya wanita awalnya laki-laki lalu berubah menjadi ke wanita-wanita karena pergaulan, karena tontonan. Saya memperingatkan antum, jangan menontonkan, memperlihatkan, dan antum sendiri jangan nonton ya. Siaran-siaran yang laki-laki berperilaku seperti wanita, atau bahasa kasarnya siaran-siaran banci gitu saja. Karena itu nanti akan tertanam di dalam benak kita, tertanam di dalam benak anak-anak kita. Betul itu. Kalau anak-anak antum laki-laki, ya kasih dia mainan lelaki, pedang-pedangan, iya, AK plastik tapi ya, orang AK tenanan ya medeni. Ya. Terus apa lagi? Mobil-mobilan, begitu. Kalau wanita kasih mainan anak wanita, ya. Apa itu namanya cooking set ya, emplok, tahu emplok? Emplok ngerti emplok? Nek ngerti dolan yang bayar ya emplok. Emplok itu kendi tapi dari tanah liat tapi kecil. Ada kompor tapi dari tanah liat tapi kecil. Peralatan masak dari tanah liat tapi versi mininya, murah loh itu. Anak wanita belikan itu. Ya. Anak laki-laki dibelikan mainan yang dan pakaian laki-laki seperti itu. Kalau enggak, ya awal-awal LGBT muncul itu karena orang tua lemah. Ki bocah kok calana kok seneng pupuran, itu segera ditegur ya. Ojo pupuran, makanya Nabi itu Nabi itu melarang laki-laki setiap hari jungkatan terus. Itu dilarang oleh Nabi. Wong lanang kira jungkatane kala-kala boleh ning aja bendina. Lah terus piye? Grawut ngene wae rampung. Selesai grawuti ngene iki. Ora kok titik-titik jungkatan. Nganggo krim apa ki oli apa. Ora usah nganggo oli. Kemarin tuh saya naik Gunung Lawu toh. Jadi muka saya kan pakai kacamata hitam. Dari sini ke bawah itu terbakar. Terus saya lengannya itu tak gulung begini. Nah, ini antum kalau lihat seperti ada panu ya Mas ya. Seperti panu. Ini dudu panu asli. Saya perlu konfirmasi, ini bukan panu ya. Kok aneh belang-belang putih? Kemarin tangan saya terbakar di Gunung Lawu itu. Jadi pulang pas di Gunung Lawu itu ini merah ini. Ini merah, ini merah, ini merah. Sampai kata teman saya, Mas Budi, Ustadz antum kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu karena mukanya memerah itu loh, merah merona itu loh. Wah apa iya aku? Nah, berarti aku ganteng aku. Setelah turun ke bawah selang 2 hari itu berubah jadi hitam. Itu hitam, ini hitam, lalu mengelupas. Nah ada teman usul, besok lagi Ustadz kalau pada lagi gunung pakai sunblock, tabir surya. Kata teman saya, wah jangan Ustadz, nggak usah pakai itu. Lah kenapa? Lah mosok laki-laki pakai tabir surya. Nggak usah, biarkan saja terbakar malah ganteng katanya. Nek orang ireng orang ganteng gitu kan. Tabir surya padahal seandainya pakai itu kan itu untuk melindungi kulit, itu menurut sebagian ikhwan itu nggak usah lah wis, biarkan apa adanya saja. Seandainya arep nganggo supaya nggak terkenal langsung boleh ning ngangge oli wae gitu ya. Medeni cah. Horor. Apalagi nganggo pupur ya, pelembab, pencuci apalagi macam-macam. Biarkan wanita yang menggunakan itu. Ya. Neng dindi sangu jungkat, sangu pupur, aduh. Bal-balane pupurin deletek. Jangan ya. Jangan, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai merubah diri menjadi transgender, terlaknat itu. Ya.
Kecuali ada beberapa kondisi orang yang berkelamin ganda, dan saya pernah ketemu. Ada orang konsultasi, nggak tahu orang mana, lupa saya. Saya begini sejak kecil sampai kelas 1 SMA saya itu wanita. Tapi setelah SMA kelas 2 saya merasa laki-laki. Dan dari sela-sela kelamin saya itu muncul kelamin laki-laki. Itu saya menemui loh itu. Waduh, njur piye iki, saya bilang gitu. Ya pengen ketemu, pengen konsultasi langsung. Ya saya sama ikhwan satu, berdua ketemu sama dia nunggu di sebuah warung makan. Iku aku arep lingguh, bingung lho iki aku. Wah, iki lingguh aku nang ndi ya, bingung aku. Ki lenang apa wedok status iki. Saya menyarankan agar dia pergi ke dokter spesialis. Karena yang berhak menetapkan dia laki atau wanita itu adalah dokter. Dan memang ada seperti itu. Dan saya melihat memang secara fisik dia laki-laki. Gitu. Aku celana panjang dan dia sudah kuliah waktu itu. Tapi saya sarankan untuk ke dokter. Nanti kalau dokter menetapkan Anda adalah laki-laki, nanti status jenis kelaminnya bisa diurus ke pengadilan untuk dirubah. Tapi kalau seseorang itu memang sudah jelas lahirnya dia laki-laki, tidak boleh dia merubah. Atau dia wanita, tidak boleh dia merubah. Dan dia harus berjuang, ya, melaksanakan syariat dan menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi kelelakiannya. Yang wanita juga seperti itu. Dia harus berjuang menjadi seorang wanita yang tulen dan menghindari hal-hal yang bisa mengurangi sisi-sisi kewanitaannya. Ya, termasuk laki-laki itu nggak boleh pakai sendal yang disepakati oleh manusia bahwa itu sendal wanita, nggak boleh. Ya, laki-laki nganggo sendal high heels, sing tongkake dhuwur gitu, nggak boleh. Atau warnanya pink. Sebetulnya pink itu tidak memiliki jenis kelamin ya. Cuman kan warna pink itu identik ya. Identik dengan wanita. Digambari Hello Kitty, digambari bunga-bunga. Nganggo sendalnya nek bulu-bulune kae. Ijane sendal apa kuwi ketok nggo ngene. Ah iki sendale bojoku. Itu kata Syekh Masyhur, boleh enggak kita pakai sendal istri kita yang sendal itu sendal wanita? Kata Syekh Masyhur boleh, tetapi di dalam rumah. Ketika sudah keluar rumah tidak boleh. Laki-laki harus pakai sendal laki-laki. Ya, tapi nek motor insya Allah nggak masalah ya, karena motor itu juga nggak ada berjenis kelamin. Alah ustadz kayak teori motor ya bebek. Lah apa kan pitik pelong aku. Dulu saya motornya Win loh. Ini karena keterpaksaan aja, anaknya oke itu. Motor Win ra kena nggo gawe gawan itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak boleh dan haram sama sekali, dan harus dinasehati, ya, diingatkan dengan dalil, ya, dengan siksaan di dunia, siksaan di akhirat, bahwasanya Nabi SAW melaknat pelakunya. Wallahu ta'ala alam. Mau bertanya bedanya karma dengan al-jaza'u min jinsil amal. Barakallahu fikum. Karma itu tidak ada di dalam Islam, ya, yang ada adalah efek dosa. Dan efek dosa itu terkadang terjadi di dunia, terkadang ditahan oleh Allah untuk nanti diberikan balasan buruk nanti di akhirat berupa siksaan. Tapi kalau karma mesti ikut terjadi di dunia, gitu kan? Pokoknya nek kowe kurang ajar karo pitik, wis ben perilakumu dadi kaya pitik. Ngomong mesti nganggo petak-petak ngono. Petak-petak ning ndi, Kang? Petak-petak aku arep ngombe lho, Kang. Wah, itu karma itu misalnya. Nggak ada itu karma dalam Islam. Yang adalah efek buruk dari perbuatan dosa kita. Itu banyak dalil yang menjelaskannya. Mana di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali dikarenakan oleh ulah tangan kalian sendiri. Semua musibah itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka jangan sekali-kali memprotes Allah, ya Allah kenapa musibah saya banyak, apa salah saya ya Allah. Oke mas, salahmu ini dipetani wit melek. Semua manusia punya dosa dan kesalahan. Jangan waduh dosa dan salah saya apa, kok saya diberi musibah seberat ini gitu. Itu orang yang tidak memahami bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah yang menimpa kita itu karena ulah tangan kita sendiri. Ya, termasuk misalnya kita diberikan oleh Allah pemimpin dan penguasa yang jahat. Ya karena rakyatnya ya jahat.
Pemimpinnya korupsi lah, wong rakyatnya ya korupsi ya. Tapi rakyat kan korupsi cilik lah, kesempatannya cilik, coba nek duwe kesempatan gede. Mesti ya tok elek ya toh. Karena kamu nggak tahu caranya korupsi geden ya toh. Ngertine meng korupsi cilian tau. Coba antum ditawari, "Mas, iki 1 miliar sampean tanda tangan tok." Nggak ada yang tahu. Fima bainana. Ini kita saja. Wah, iya ya, 1 miliar ya cah. Tanda tangan aman. Karena rakyat itu korupsinya ngapusinnya cilik-cilik, nyolongnya kecil-kecil ya, karena memang mereka bisanya gitu. Coba kalau mereka ada kesempatan nyolong gede, mesti nyolong geden itu. Ya. Maka dalam rangka untuk mendapatkan pemimpin yang soleh, rakyatnya harus soleh, kan begitu. Jadi karma itu tidak ada, yang ada adalah efek buruk dari perbuatan dosa yang kita lakukan, dan itu tidak mesti ditimpakan di dunia. Makanya Fir'aun itu kalau antum lihat dia kaya raya loh. Dan Fir'aun itu kata para ulama tidak pernah sakit sama sekali, sehat terus. Gagah tinggi besar, tampan rupawan. Fir'aun tidak pernah sakit, sehat terus. Oh kudune kan keneng karma ya, mateni wong bayi lanang lahir bunuh, bayi lanang lahir bunuh, ada bayi laki-laki lahir bunuh. Ya, karena saya khawatir nanti dia akan menggulingkan kekuasaan saya. Lah qadarullah Musa itu dikeleke selamat itu. Itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Musa itu yang pertama kali kena karma, tapi kan enggak. Malah kekuasaannya itu, hartanya itu disimpan di gudang, ya. Kuncinya tidak kuat digotong oleh laki-laki dewasa yang kuat. Kenapa? Karena Allah menunda siksaan untuk Fir'aun untuk di akhirat. Jadi siksaannya nanti lebih mengerikan. Mana dalilnya? Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Nanti di hari akhirat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Dan itu lebih horor. Ya. Siksaan efek buruk dari dosa yang ditahan diberikan di akhirat itu lebih serem. Kalau kita diberi musibah di dunia, makanya kita berharap semoga ini menjadi penggugur dosa saya. Di dunia itu ketimplak-timplak terus uripe, rekoso terus ini. Arep mangkat ngaji pisan ya. Montore entek kewer macet nuntun rane wong nulungi. Nggih. Nanti nangis-nangis kae, semoga itu menjadi kafarah. Nanti di akhirat sudah suci, bersih. Tinggal menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau konsep karma itu yang saya tahu ya, itu minta elek mesti bakal nemoni elek di dunia kan gitu. Wallahu a'lam. Bolehkah kalau di pemakaman kita merokok karena itu merupakan berapi-api? Maksudnya piye? Berapi-api ki piye iki? Bolehkah kalau di pemakaman kita merokok karena itu merupakan berapi-api? Saya enggak paham ini merupakan berapi-api gitu. Antum ngerti enggak maksud pertanyaan ini? Enggak, antum enggak ngerti? Oh, podo nek ngono. Aku rokok, I and you same. Tapi mungkin ini bertanya tentang hukum merokok. Ya, hukum merokok itu haram di mana saja. Mau di pemakaman, mau di masjid, mau di jalan, sing jenenge haram itu ya haram di mana saja. Wah, mendem itu haram. Neng pemakaman kan boleh karena berapi-api, masa ngono. Lagi wong-wong iki. Kok alasannya berapi-api? Jadi sesuatu yang haram itu ya dia haram di semua lokasi. Yang berbeda itu nanti kadar dosanya. Misalnya antum mendem di jalanan itu dosa. Tapi kalau antum mendem di masjid dosanya lebih besar lagi. Lu kok mendem ngapa? Kan ora pas neng masjid. Lah peran neng masjid itu terus untuk mendem. Tetap haram. Cuma dosanya memang lebih besar ketika di masjid kan begitu. Demikian pula waktu-waktu yang apa namanya diterangkan keutamaannya oleh Allah. Antum mendem di bulan biasa dosa. Tetapi kalau antum mendem di bulan Ramadan lebih besar lagi dosanya. Kan begitu. Bukan berarti neng kuburan karena berapi-api jadi boleh. Enggak ada keterangan berapi-api itu tadi. Ya lagi sak jeke urip pakai nemu iki aku. Nek berapi-api. Saya pernah mendengar hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyukai orang yang ada tanda hitam di jidatnya, di dekat alis. Apakah benar? Tidak benar itu. Yang ada hadis yang menerangkan Dajjal itu.
tertulis di antara dua matanya kafaro, secara terpisah hurufnya itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hurufnya itu tersambung, bunyinya kafir. Yaqra'uhu kullu muslim, yang bisa dibaca oleh setiap orang muslim, katiban kana am ghairu katibin, baik yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis, semua bisa melihat tulisan kafara atau tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Adapun tanda hitam itu tidak menunjukkan kesolehan, tidak pula menunjukkan keburukan seseorang. Karena tipe kulit manusia itu beda-beda. Kayak kemarin itu kita di Gunung Lawu, ya, yang mengelupas terbakar sampai kayak panu itu, setahu saya teman-teman saya itu nggak ada yang begini, ya. Bahkan ada yang tidak mengelupas, biasa saja, seperti itu. Nah, kalau ada orang jidatnya hitam, mungkin kulitnya sensitif ketika dipakai untuk sujud sholat lalu timbul tanda hitam. Ada juga yang kulitnya itu kandel, ya, disujud diusak-usak ini ya tetap nggak ada hitamnya. Jadi hitam dan tidaknya jidat itu tidak menjadi ukuran ketakwaan dan keburukan seseorang. Wallahu ta'ala. Apakah ars dan langit itu berbeda? Berbeda. Ars itu menaungi langit dan menaungi seluruh semesta alam. Ars, ya. Dan ars itu adalah makhluk yang paling tinggi, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Dan ars itu ada di atas langit yang 7. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana adab cara yang baik untuk meminta izin ke ibu mertua untuk menikah lagi? Karena istri dan anak sudah meninggal waktu melahirkan saat Covid 4 bulan yang lalu. Apakah harus menunggu? Tidak, ya. Bahkan seorang laki-laki itu ketika akan menikah tidak disyaratkan harus memiliki wali, ya. Orang tuanya sendiri itu tidak disyaratkan harus mengizinkan. Apalagi mertua. Mertua yang baik, yang bijaksana tentu tidak akan menghalangi mantunya, apalagi jika istrinya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, ya. Tetapi sebagai orang Indonesia, ya, yang memegang adat ketimuran, ya, lebih baik kita tetap memberitahu. Dan kalaupun tidak diizinkan, ya, lalu kita nekat, ya, tidak berdosa. Karena memang sebaik-baik pernikahan itu yang disegerakan, ya. Karena orang tidak menikah itu dia akan lebih berpotensi untuk melakukan banyak penyimpangan, ya. Menikah secepat mungkin, sesegera mungkin, karena seorang lelaki tidak memiliki masa iddah, masa tunggu. Di antaranya hikmah disyariatkannya iddah atau masa tunggu adalah supaya diketahui seandainya wanita ini ternyata hamil, itu diketahui siapa bapaknya. Tapi kalau seorang wanita suaminya meninggal lalu dia langsung menikah, ternyata hamil, itu tidak diketahui anak ini dari suami pertama atau suami yang kedua, nggak tahu. Maka harus menunggu masa iddah. Kalau lelaki kan nggak ada masa iddah, wong dia tidak hamil. Jadi istrinya meninggal hari ini, besok dia menikah, itu boleh dan sah-sah saja di dalam syariat agama kita. Tetapi sebaiknya tetap menyampaikan kepada ibu mertua dengan pembicaraan yang baik dan santun. Sekiranya kita tidak mampu berkomunikasi secara baik, kita boleh meminta orang lain yang dihormati oleh ibu mertua kita untuk menjadi wakil. Ya, talanging basa sulih sarira, kata orang Jawa itu. Pinangka talanging basa sulih sarira, cundakaning lampah. Dan jangan lupa juga berdoa. Ya. Adapun kok nanti tidak mengizinkan, ya tidak berdosa kita kalaupun tetap menikah. Karena sebagai ibu mertua dia tidak punya hak, ya, untuk menghalangi mantunya menikah, terutama ketika sudah meninggal istrinya. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ini ada hadiah, ya. Sebutkan 2 metode Al-Qur'an di dalam menetapkan prinsip akidah bahwa Allah bisa dilihat. Ya. Antum. Yang pertama adalah tersuat dan yang kedua tersirat. Iya, betul. Jazakallah khairan, Mas Alim. Pertanyaan yang kedua. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Sebutkan alasannya. Coba, siapa yang angkat tangan ini? Atau angkat kaki? Ya, antum, Mas. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Alasannya apa? Iya, dunia akan musnah, hancur lebur. Jazakallah khairan. Itu salah satu di antara sekian banyak alasan, ya.
Jadi Allah tidak akan mungkin bisa dilihat di dunia. Adapun di akhirat Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.